Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di channel yang sama, yaitu Kamila Insyani Channel. Nah, kali ini pemirsa, saya ingin berspekulasi ya. Istilah saya berspekulasi mengenai pilpres ya, karena suasana ataupun suhu politik hari ini sudah mulai memanas, mengingat tinggal beberapa bulan lagi ya menuju 2024. Harapan kita semua, ya bukan harapan kita semua, harapan saya pribadi ini ya mungkin bisa saja harapan semuanya ya. Nah, harapan saya pemirsa ya, siapapun itu ya yang akan dipilih ataupun terpilih ya menjadi presiden di 2024 nanti, terlebih ya sosok Anies Baswedan, karena saya lihat secara natural ya Anies Baswedan itu dicintai publik secara natural ya. Nah, jika memang sudah terpilih ya, maka kami berharap sosok pemimpin yang akan memimpin negeri kita nanti ya 2024 nanti memiliki integritas yang tinggi ya. Walaupun kita semua tahu bahwa ya presiden threshold 20% ini sulit untuk digugat. Artinya apa? Artinya negeri ini tidak bisa lepas dari tangan-tangan spekulan ya, dengan tanda petik ya. Tangan-tangan spekulan ini broker-broker yang memberikan funding ya terhadap para kandidat ya. Walaupun memang sosok Anies ini secara natural ya dicintai publik ya, umumnya gitu ataupun mayoritas ya, namun tetap pemirsa, ketika dia berhadapan dengan para pengusaha, para broker ataupun bisa dikatakan oligark, karena tidak bisa lepas dari tangan oligarki ya, baik oligarki yang bersifat klasik maupun oligarki yang bersifat modern. Nah, harapan saya ya sehatnya pemimpin negeri ini ya bersinergi dengan oligarki, yaitu oligarki yang bersifat modern. Karena ya sebagai ekonom ya, itu tetap dibutuhkan ya untuk bersinergi dengan pemerintah untuk membangun sebuah negara. Nah, yang disebut oligarki di sini harapan saya ya oligarki yang bersifat modern. Ya, artinya bisnisnya sehat, kerjasamanya sehat. Walaupun memang ada oligarki yang bersifat klasik ya, yang berinvest ya di bidang sumber daya alam ya, seperti nikel, batu bara, kemudian emas ya dan lain sebagainya. Maka dari itu ya, pemimpin yang baru ini saya berharap harus melalui MOU ya, artinya melalui bargaining, tawar menawar ya kebijakan ya. Jangan sampai kebijakan ini ya tidak mengabaikan kebijakan yang semestinya, yaitu kebijakan publik ya. Nah, artinya kalau kita boleh katakan secara otentiknya adalah seperti sebuah konsensi dari undang-undang minerba ya, gitu kan, harus minimal berimbang gitu kan.
Tapi harapan sih memang konsesi itu jangan terlalu besar diberikan kepada oligarki. Ya, karena apa? Karena yang mempunyai kedaulatan atas negeri, ya terlebih sumber daya alam ini adalah rakyat semesta. Begitu. Jadi harus melihat ataupun harus memprioritaskan kebijakan-kebijakan publik ya, pemimpin yang akan datang ini. Ya, jangan sampai berat terhadap oligarki ya, dengan alasan negara tidak mempunyai uang untuk mengeksploitasi ataupun mengelola sumber daya alam. Ya, kami semua tidak akan pernah percaya jika negara tidak mempunyai biaya untuk mengelola sumber daya alam tersebut ya. Nah, itu harapan kami. Ya, jangan kemudian seperti yang terjadi di hari ini, konon katanya ya, keuntungan yang diperoleh dari sumber daya alam itu lebih besar terhadap kepada oligark gitu. Sementara pemilik yang semestinya menikmati hasil kekayaan alam negeri ini ya hanya mendapatkan beberapa persen saja. Konon katanya seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu pemirsa, saya berharap sekali terhadap pemerintah ataupun pemimpin yang menang ataupun yang dipilih oleh kita semua untuk 2024 nanti ya, pemimpin ataupun sosok yang mempunyai integritas ya. Walaupun memang negeri ini tidak lepas daripada oligar ataupun boleh dikatakan kapitalis ya, maka tetap harus berusaha bisa membalancekan. Sosok pemimpin ini harus bisa membalancekan keadaan, membalancekan ekonomi ya. Bagaimanapun juga ya, tetap rakyat itu prioritas utama, harus disejahterakan. Ya, kalau kita setback ke belakang ya, contoh di dalam atau di era peradaban Mulkhan Al-Don ya, setelah Mulkhan khilafah, kemudian Allah menggilirkan ya kepemimpinan dunia ini ke pemimpin kerajaan ya, yaitu Mulkhan Al-Don. Nah, Mulkhan Al-Don ini pemirsa adalah raja yang menggigit. Nah, walaupun menggigit ya, tapi jangan terlalu jangan terlalu banyak menggigitnya ya. Jadi kalau menggigit terlalu banyak, akhirnya rakyat itu akan merasa sakit. Ya, boleh menggigit karena tidak ada yang sempurna ya di dalam hidup ini ya. Maka dari itu boleh menggigit asalkan sedikit saja, karena rakyat akan merasakan sakit jika digigitnya terlalu besar ya. Maka dari itu dikembalikan kepada konteks hari ini ya, ketika kita setback melihat Mulkhan Al-Don, maka sekarang pun ya tidak jadi persoalan ya, karena tidak ada pemimpin ya yang sempurna dalam menjalankan regulasi sesuai dengan supremasi hukum yang berlaku itu ya. Maka dari itu setidaknya ya, walaupun memang ada kerjasama yang bersifat mencari keuntungan dari pihak-pihak spekulan, maka ya saya berharap kepada pemimpin di 2024 dan seterusnya itu harus melalui MOU ya, pendatangan MOU ataupun bargaining atau tawar-menawar gitu kan. Artinya jangan terlalu besar lah gitu kan oligarki atau broker ini dalam mengambil keuntungan dari sumber daya alam. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau harapan yang sesungguhnya sih, kami berharap seutuhnya sumber daya alam ini dikuasai oleh negara ya, kemudian dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu adalah supremasi hukum yang sesungguhnya. Artinya
Undang-Undang Dasar 45 itu telah dijalankan sesuai dengan tupoksinya, ya, tupoksi pemerintah menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Nah, begitulah pemirsa, ya, harapan saya kepada kandidat ataupun kepada presiden yang terpilih nanti. Nah, demikian pemirsa, sebatas warning saja kepada presiden yang terpilih, ya. Semoga, ya, walaupun tidak 100% amanah, ya setidaknya 75 juga rakyat sudah bisa merasakan kondisi-kondisi ekonomi yang tidak membuat resah, tidak membuat kita lebih ataupun sangat menderita, ya. Nah, begitulah pemirsa, ya, opini saya terkait harapan 2024 dan seterusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.